Selamat siang pemirsa Kanal PK TV. CIC desak Kapolri Jenderal Listio Sigit tindak tegas oknum backing solar subsidi di Karimun. Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee CIC meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas oknum aparat yang membacking BBM subsidi solar di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu CIC akan mengawal serta memantau penggunaannya sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. CIC berharap Polri akan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan subsidi BBM untuk industri tersebut di Karimun. Ketua Umum CIC Raden Bambang SS yang didampingi Wakil Ketua Umum CIC dan Direktur Korwil DPP CIC Cecep Cayana saat menyampaikan tebusan surat ke Kapolri, Kabareskrim Polri, dan Kadif Propam Polri menegaskan, ini yang akan kita jaga sehingga subsidi solar di lapangan tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Dan meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mencopot oknum Kapolres Karimun dan Kasat Reskrim Polres Karimun yang diduga membacking bos besar pemain solar bersubsidi di Karimun. Sementara yang ditangkap hanya supir dan karyawan saja. Sementara yang terlibat pemain besar solar bersubsidi yang diduga ada keterlibatan oknum pimpinan Perusda Devanan Syam Karimun dan pemilik SPBU. Tegas Raden Bambang SS Senin 6 Juni 2022 kepada wartawan di Jakarta Selatan. CIC menilai di lapangan terjadi kesulitan karena ada sesuatu indikasi lapangan. Keanehan itu terlihat dari solar menurunnya kebutuhan terhadap industri. Padahal produktivitas industri meningkat, sementara pembelian solar bersubsidi menjadi naik akibat adanya pemain solar bersubsidi secara ilegal. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum CIC DJ Sembiring mengatakan, seharusnya BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM, nelayan, sampai pedagang kaki lima. Tapi malah digunakan untuk kebutuhan industri. Jadi yang terjadi adalah kebutuhan industri menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi, kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang akan kita tertibkan dan meminta Kapolri segera menindak tegas sesuai hukum dan penegakan hukum yang adil, ujar DJ Sembiring. Di sisi lain, Cecep Cayana Dirut Korwil DPP CIC memaparkan, belum lama ini pihak Polres Karimun telah menetapkan 3 orang supir truk menjadi tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana BBM solar bersubsidi. Ketiga orang supir truk kini ditahan oleh pihak Polres Karimun yang melakukan penyelidikan. Sementara oknum yang diduga terlibat seperti pimpinan Perusda Kabupaten Tanjung Balai Karimun serta pemilik SPBU tidak tersentuh hukum. Bahkan malah masyarakat kecil yang dihukum, ungkapnya. DPP CIC sudah mengirim surat kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman MSI agar segera melakukan restoratif justice kepada ketiga supir truk yang menjadi tersangka yang ditembuskan kepada Kapolri, Kabareskrim Mabes Polri, dan Kadif Propam Polri. Ketua Umum CIC juga menghimbau kepada media dan LSM Ormas di Karimun, khususnya di Kepri, jangan memberitakan hanya sebelah pihak. Begitu juga statement-statement dari LSM baik pun Ormas. Jangan hanya statement tapi harus tepat. Jangan sebelah pihak jika ingin menegakkan keadilan hukum yang benar. Dalam kasus ini banyak yang terlibat, bukan hanya 3 orang supir truk yang kini sebagai tersangka. Pungkas Ketua Umum DPP CIC Raden Bambang SS. Selamat siang. Bagaimana menurut Anda selaku Ketua Umum CIC terkait kasus BBM solar bersubsidi di Karimun? Jadi kalau masalah kasus BBM bersubsidi di Karimun ini bukan rahasia umum lagi. Sebenarnya kalau kita jeli ya, subsidi ini kan untuk masyarakat ya, UKM dan moda transportasi umum dan nelayan, itu bukan kepada industri gitu loh. Tapi pelancir-pelancir tersebut itu
ada permainan dengan oknum-oknum aparat. Jadi kalau hal ini sebenarnya apa? Gamblang saja. Jadi kalau pihak Polres Karimun itu ingin menindak tegas, jangan yang kecil. Jadi kalau memang dari atas sampai ke bawah, siapa saja yang terlibat, begitu. Oke. Apa yang diharapkan CIC tentang 3 orang tersangka dilansir Solar yang ditahan oleh pihak Polres Karimun? Nah, jadi masalah 3 supir ini yang ditahan oleh pihak Polres Karimun itu, ini sebagian kecil. Mereka hanya masyarakat gitu loh. Tentu mereka pelansir, karyawan, mereka punya bos. Dan seandainya pun mereka yang melakukan, kalau tidak ada segelintir oknum-oknum yang terlibat atau membackup, mereka tidak akan mungkin berani gitu loh. Jadi pihak Polres kalau ingin melakukan penegakan hukum ya, bukan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kapolres dan termasuk Kasar Reskrim harus berani itu memeriksa Perusda, pimpinan Perusda daerah, kemudian menangkap pemilik para SPBU dan toke-toke otak-otak intelektual di belakang ini. Jangan hanya sebagai supir yang ditahan, dikenakan pasal 55, dituntut 6 tahun penjara, denda 60 miliar. Logika enggak itu? Dan kita CIC sudah mengeluarkan surat kepada Kapolda Kepri, ini suratnya. Kita sudah kirim surat kepada Kapolda Kepri. Ya, kemudian tembusannya kepada Kapolri dan Kadipropam. Kemudian tembusnya kepada Kabar Reskrim. Jadi kita sudah keluarkan surat untuk melakukan hal tersangkut 3 tersangka, yaitu seorang supir truk itu loh. Apa langkah CIC untuk kasus ini dan apa harapan CIC ke depannya? Jadi saya meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit harus mencopot Kapolres Tanjung Balai Karimun. Laporan kontributor Kanal PKTV Jakarta. Reporter Burhanuddin, kameramen Mulyadi. Selamat siang.